Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini kita bakal bikin demo ya, demo sistem yang gue jual di toko Kang IT. Jadi nanti lo bisa cek di deskripsi aja kalau misalkan lo mau beli. Jadi di sini gue bakal demoin sistem React.js dan backendnya itu Laravel ya. Dan di sini tuh dia pakainya backend Laravel dan frontendnya itu React.js. Oke, langsung aja untuk cara instalasi dan demonya. Ini gua kasih demo dan cara instalasi. Yang pertama kita copy dulu. Nah, di sini kita buat dulu nih folder namanya penjualan React ya, penjualan React. Nah, jadi kalau bisa sih disesuaikan aja dengan nama zip yang ini ya, zip yang ini kita sesuaikan aja namanya. Kemudian di sini dipaste. Nah, setelah dipaste di sini kita ekstrak. Nah, tunggu sampai proses ekstrak selesai. Nah, di sini gue bakal demoin sistemnya kayak gimana segala macam. Jadi biar lo juga lihat lah untuk sistemnya tuh kayak gimana aja, cara penggunaannya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini kan udah keinstall nih. Kalau misalkan udah keinstall ya ini di delete aja, terserah. Kalau nggak mau dipindahin ya dipindahin, terserah, bebas. Kemudian kita buka CMD, habis buka CMD ke sini. Nah, kita bakalan langsung ke local disk E ya, karena di sini gua naruhnya di local disk E. Di local disk E, jadi gue bakal masuk ke local disk E di apa namanya CMD nya. Habis itu kita ketik nama projectnya yaitu penjualan React. Nah, oh ya, lupa, ini pakai CD penjualan React. Nah, ini kita CLS saja. Nah, setelah kita ketik penjualan React ini, kita ketik npm install. Jadi untuk install node modules yang ada pada React.js tersebut ya. Jadi nanti package JSON yang ada di sini juga bakalan keinstall dan node modulesnya juga. Jadi sambil kita nunggu, yaitu sambil kita running juga backendnya ya, kita buka CMD lagi. Habis itu kita ke E. Setelah itu cd penjualan React slash, kemudian di sini backend ya. Nah, untuk backendnya ini gue pakai Laravel. Jadi di sini backendnya juga udah ada nih. Ini backendnya gue pakai Laravel. Dan untuk backendnya ini kita runningnya langsung di running aja, nggak perlu PHP apa namanya, nggak perlu Composer install atau Composer update. Jadi langsung aja kita running PHP Artisan Serve ya. PHP Artisan Serve. Nah, kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Nah, kalau misalkan ini udah kita PHP Artisan Serve dan kemudian juga yang di sininya masih instalasi ya. Nah, ini masih instalasi. Kita buat DB aja dulu. Kita buat DB, kita ke PHP myadmin, kita localhost. Kemudian di sini PHP myadmin ya. PHP myadmin. Nah, untuk database-nya juga di sini gue pakai MySQL, dan untuk user role-nya juga di sini udah multi user, jadi udah enak banget lah. Untuk database-nya juga udah disediain, jadi tinggal lu coba-coba aja. Dan kalau misalkan buat eksperimen ya silakan lah, buat nanti bahan belajar dan lain sebagainya. Oke, di sini database name-nya kita ambil dari database ini ya. Di folder database ini udah ada namanya penjualan React ya. Kita samain aja di sini, kita rename. Habis itu ini kita copy ya, kita copy. Habis itu ya udah kita paste di sini. Kemudian create. Nah, setelah di create di sini, habis itu kita import. Nah, setelah import kita choose file, habis itu kita ke local disk E, kita ke penjualan React yang tadi, ke database penjualan React, open, kemudian import. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi ini juga masih ada yang jalan. Nah, ini udah running ya, buat apa sih namanya? Buat si Laravel backend ini udah running dengan apa namanya 127.0.1 dengan portnya 8000, dan ini juga udah diimport. Untuk tabelnya tersendiri ya ada inilah segala macam, dan ini gak bakal gue liatin, jadi nanti kalian tinggal ini aja lah. Nanti kan kalau misalkan beli bakal tahu nih apa aja yang bakal dibutuhin di database-nya. Kayak gitu ya guys ya. Oke, langsung kalau misalkan udah, nah ini udah. Kalau misalkan udah kita CLS aja dulu. Habis itu npm start. Nah, sambil nunggu nanti dia bakalan ngebuka sendiri tab yang ada di sini nih. Tab yang ada di sini dia bakal ngebuka sendiri. Jadi kita tunggu aja lagi starting development. Nah, udah kebuka nih otomatis. Kita tunggu aja dulu buat apa namanya running React.js-nya ya.
Nah, di sini kenapa harus dua starting ya? Karena ini buat starting apa namanya? Back endnya, yang satu buat starting front endnya. Nah, kalau misalkan udah jalan, nah di sini kita bisa masuk. Kita contoh di sini kita ambil di levelnya itu, level ini maksudnya ini role ya. Jadi terserah nanti apa namanya, kalau misalkan lu mau bikin project lagi atau gimana ya terserah. Itu juga udah ada di YouTube Kang IT, jadi bisa dilihat aja lah untuk setup dan hampir sama sebenarnya. Cuman ini mungkin agak sedikit tambahan lah di package.json. Jadi nanti lu bisa lihat nih, kalau misalkan kita buka Visual Studio Code, ada beberapa lah nanti package.json. Kalau misalkan lu ngelihat, intinya nanti kalau misalkan lu beli source code ini tuh udah enak banget buat belajar segala macam, bisa jadi referensi dan lain sebagainya. Oke, pertama kita masuk ke role yang admin dulu ya. Kita masuk ke role admin, kita masuk ke admin, kemudian sign in, kita tunggu. Oke, sign in-nya berhasil, login successfully, dan ini juga udah pakai Suite Alert, jadi udah enak lah. Selamat datang di sistem penjualan React.js dan Laravel. Kemudian di sini juga ada namanya admin, data user, data customer, dan data barang. Ini untuk apa sih namanya? Ini untuk role admin ya. Ini pertama kita masuk ke data user, dan di sini juga di data user udah ada CRUD-nya. Di sini bisa isi asal. Misalkan contoh di sini kita isi asal aja dulu ya, buat sebagai contoh untuk demonya ya. Untuk demo di sini kita isi asal aja dulu, kemudian levelnya kasir. Nah, kita save. Kalau misalkan user create successfully. Nah, kalau misalkan dia ini kesimpan, kemudian bisa edit datanya juga. Nah, di sini bisa edit datanya. Kemudian di sini passwordnya kita isi lagi, karena passwordnya kita pakai bcrypt ya atau hash. Nah, dia tuh nggak gua tampilin di sini passwordnya karena pasti bakal panjang value-nya itu. Jadi makanya nggak gua tampilin di sini. Kita save lagi misalkan. Nah, editnya juga udah bisa. Kemudian di sini hapusnya juga keren. Kita udah pakai full Suite Alert untuk ininya. Kalau misalkan kita nggak jadi hapus ya, dia bakal tutup. Kalau hapus ya, ini user delete successfully. Kemudian di sini juga ada data customer. Nah, ini hampir sama sih sebenarnya semuanya. Ada data CRUD-nya, data barang juga sama. Di sini ada CRUD, data barang. Kemudian untuk role yang kedua yaitu kasir ya. Nah, logout juga gila, udah keren banget sih ini. Kalau misalkan lu beli source code itu, aduh nggak rugi banget buat belajar guys ya. Sebagai referensi lah, sebagai referensi buat lu belajar ya. Oke, di sini kita masuk ke kasir ya. Kita masuk ke kasir, kita kasir lagi. Sign in. Oke. Kemudian di sini role-nya juga udah kasir. Kemudian di sini kasir punya menu yaitu data transaksi, dan ini udah multi user juga guys. Jadi udah enak banget lah buat buat dipakai nih, sistemnya itu udah enak banget guys. Nah, di sini data transaksi bisa bisa di input. Nah, jadi data transaksi ini ada detail dan cetak. Kemudian dan ada input data doang. Jadi nggak ada hapusnya ya. Jadi di sini kita bisa tambah data dan juga nomor otomatis nih, nomor transaksinya otomatis udah ada. Nah, ini yang sebelumnya kan dari database-nya itu NT001, NT002, dan kemudian di sini nomor transaksinya juga udah otomatis jadi NT003. Nah, customernya tinggal dipilih siapa, barangnya apa. Misalkan contoh keyboard ini kita liatin di tabel barang. Contoh stoknya ini 5 ya. Stoknya ini 5 misalkan keyboard. Nah, ini kita coba input key-nya itu lebih dari 5. Bakal kayak gimana sih prosesnya? Nah, kita save misalkan. Nah, kalau misalkan barangnya ini lebih dari 5, dia bakalan nampilin Suite Alert key-nya melebihi stok. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia coba kita kasih 2 lah keyboard ya. Kita save. Nah, transaksi create successfully. Nah, di sini juga bakal berkurang stoknya, jadi 3. Oke. Kalau misalkan udah kayak gitu, nah di sini juga ada data detail. Nah, untuk detail datanya kayak begini. Kemudian untuk cetak datanya juga udah ada. Ya udah keren banget sih lah ini. Udah keren banget. Jadi tunggu apa lagi, guys? Ini buat referensi belajar ini cocok banget sih buat cetak segala macem. Mungkin kalau misalkan lu ada tambahan segala macam, pengen nambah menu ini, nambah menu apa ya, tinggal chat aja admin di Shopee atau Tokopedia Kang IT ya. Jadi nanti di situ bisa ditambahin entah itu data transaksinya mau difilter by date atau enggak mau difilter by apa ya, terserah lu lah kayak gitu. Jadi nanti bisa di chat aja, cuman mungkin ada biaya tambahan kayak gitu.
Oke, paling gitu aja ya buat sistem demo apa namanya sistem penjualan React.js dan backend Laravel ini. Ini udah multi user dan ini enak banget dan cocok banget kalau buat lo belajar segala macam. Dan thank you for watching. Kita bakal lanjutin lagi nanti, mungkin next kita bakal lanjutin sistem yang helpdesk itu untuk root backendnya. Paling sampai situ aja, nanti gue bakal bikin sesuatu lagi. Nanti ada beberapa lah, biar apa namanya untuk segala macamnya nanti ada beberapa juga bahasa baru yang bakal diimplementasi. Thank you for watching buat semuanya. I love you semuanya. Bye bye.